Baik, sebelum kita bahas ke situ, kita dengarkan cerita yang kedua dari Mas Afif. Mas Afif posisi lagi di mana nih Mas Afif? Lagi di Darul Hanif, Mas Chandra. Oh begitu. Ya, Oke, baiklah kalau begitu. Ini sebenarnya sambil jalan-jalan ya harusnya tadi live. Ini berarti tadi bisa live visit ini tadi. nanti ada videonya nanti. Oke lah, baiklah kalau begitu. Oke, sekarang kita dengar dulu Mas Afif. Silakan Mas Afif. Siap. Oke, terima kasih Mas Chandra atas kesempatannya. Terima kasih juga RMP yang telah mengamanahi saya untuk sharing ya di sini. Kebetulan saya perkenalkan, nama saya Afif dari Bandung. Saat ini saya diamanahi mengelola pesantren Darul Hanif dan juga Kebun Hanif. Jadi memang Darul Hanif dan Kebun Hanif ini terintegrasi untuk mencapai satu ketahanan pangan di pesantren khususnya ya. Dan untuk saat ini sih pesantrennya memang belum berjalan, jadi rencananya kebetulan nanti bulan Agustus akan dimulai gitu ya. Dan hari ini saya akan memaparkan atau sedikit sharing tentang bagaimana perencanaan semenjak saya mulai mendesain atau merencanakan pesantren ini gitu ya. Jadi kita buka PowerPoint-nya. Ya, jadi kurang lebih ini gambaran lokasi saya saat ini gitu ya. Saya berada di rumah paling atas dan bisa dilihat ada pemandangan danau dan di bawah memang sudah ada banyak beberapa kebun buah ya, ada pohon kemiri ini yang besar juga, ada pohon mangga, pohon pepaya dan sebagainya, pohon kelapa juga ada bahkan. Jadi memang pesantren Darul Hanif dan Kebun Hanif ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat ya, untuk mewujudkan gaya hidup yang regeneratif dan berkelanjutan. Dan dengan hubungan secara vertikal, hubungan dengan Tuhan dan horizontal, hubungan dengan makhluk dan lingkungan dan bumi. Jadi di sini memang, karena basicnya pesantren, sehingga perlu ada hubungan secara vertikal yaitu dengan Tuhan atau dengan Allah, dan hubungan horizontalnya dilakukan dengan hubungan dengan makhluk, lingkungan dan bumi gitu ya, dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi. Karena kita diberi tugas di sini untuk memelihara bumi, untuk menjadikan bumi ini tetap lestari gitu ya. Dan di Darul Hanif ini punya rencananya akan seperti itu. Nah, adapun ini visi dan misinya, sebetulnya tidak banyak berubah sebelum mengikuti PDC dan setelah PDC, tapi ada beberapa hal teknis sebetulnya yang, yang berubah gitu ya. Dan kebetulan saya juga sebelumnya memang sudah pernah mengikuti PDC pada saat itu, pada akhir tahun 2019 diinstrukturi oleh Pak Anam juga waktu itu di Seminar Pangan Bekasi. Dan kebetulan awal tahun ini saya juga ikut lagi PDC bersama Mas Chandra dan Pak Anam juga, dengan Mbak Dupa juga di ARMP, dan saya mendapatkan banyak insight juga. Dan ini visi visi dari tempat kami, yaitu visinya menyiapkan generasi umat Islam yang ihsan dan berdaya sehingga mampu menghadapi tantangan akhir zaman dengan selamat. Dan ada beberapa misi juga, diantaranya mendidik generasi yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan, Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, dan kampung akhirat menjadi cita-cita hidupnya. Lalu ada misi untuk mendidik generasi yang sehat, kuat dan berakhlak mulia dengan kepribadian yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan akhir zaman. Yang ketiga, mendidik generasi yang menyadari potensi uniknya untuk menjadi khalifah Allah dan bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk perannya tersebut. Lalu membekali generasi dengan ilmu dan keterampilan yang dapat menjawab tantangan akhir zaman. Salah satunya adalah lewat permaculture ini gitu ya. Dan selanjutnya memberikan media pembelajaran untuk gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan sunatullah. Nah, kurang lebih seperti itu misi dari pesantren kami Darul Hanif. Dan selanjutnya ada identitas lahan kami, dan ini merupakan foto udara. Jadi memang lokasi kami berada di sekitar masyarakat juga,
dan juga di sekitarnya juga ada kebun-kebun juga, kebun atau ladang juga di sana, yang banyak terkadang masyarakat juga menanami, jagung ataupun hanya monokultur jagung ataupun, namanya, singkong gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti ini kondisinya, ada beberapa sudah ada jadi sebetulnya sudah ada beberapa rumah gitu ya sebelumnya. Dan ini lokasinya di Jalan Cikabuning Sadang, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi terletak di lereng bawah dan sebelah barat daya Danau Situ Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan luas lahannya kurang lebih sekitar 4.500 meter persegi dan berada pada ketinggian 713 sampai 728 meter di atas permukaan laut. Dan untuk kepemilikan lahannya sendiri merupakan lahan keluarga sebetulnya yang diwakafkan untuk yayasan gitu ya. Nama yayasannya Yayasan Al-Basyariah dan Pesantren Tahfiz Darul Hanif. Jadi memang di sini lahannya lahan pribadi yang diwakafkan gitu ya untuk pesantren. Dan lokasinya telah dibangun sejak tahun 2015. Jadi pada saat itu memang yang pertama kali dibangun adalah rumah gitu ya dan masjid dan juga beberapa infrastruktur. Jadi lahannya sudah ada gitu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 bangunan-bangunan ini sudah jadi dan saya mulai mengelola ini dengan cara permaculture pada tahun 2020, awal tahun 2020 pada saat itu. Dan vegetasinya memang, pada umumnya sudah ada beberapa tanaman pohon seperti albasia, cengkeh, jambu, sawo, nangka, pisang, alpukat, dan mangga gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sudah banyak tanaman perennial di sana, sudah banyak pohon-pohon. Ini hanya sekedar ini saja, berangkat dari visi-visi tadi, karena kenapa kita mengambil permaculture, karena memang sesuai dengan sunatullah, yaitu hukum alam atau the law of nature dan tradisi ilahi atau divine tradition. Sehingga manusia di sini sebagai, khalifah dapat menerapkan fungsi dirinya menerapkan sunatullah dalam budidaya dan peradaban bumi. Ini dari bukunya Pak Anam ya, Ma'rifat Bumi, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga sedikit singkat tentang permaculture itu apa, yang dari pengertian dari buku Pak Anam juga, pengantar permaculture yaitu merancang kehidupan dan menjalani hidup sesuai dengan pola dan hukum alam atau sunatullah. Jadi memang, dalam permaculture ini merancang kehidupan gitu ya, merancang kehidupan sehingga memang perlu perencanaan, dalam prosesnya, perlu proses juga dalam perjalanannya, dan itu menjadikan kita akan sesuai dengan pola-pola yang ada di alam gitu ya. Dan kalau kita langsung saja menggarap suatu lahan, mungkin kita tidak akan tahu alam itu seperti apa. Karena kalau kita ingin mengikuti pola alam, ya kita juga perlu mendesain, perlu mengamati gitu ya. Nah, ini juga pengertian dari Bill Mollison, design is a continuous process guided in its evolution by information and skill derived from earlier observation of that process. Jadi memang desain itu sebuah sebuah proses yang berlanjut gitu ya dan guided in its evolution. Jadi ditunjang oleh evolusi itu sendiri dan informasi serta skill yang didapat dari observasi. Sesuai dengan prinsip permaculture, memang kita perlu melakukan atau observe and interact gitu ya. Sehingga saya di sini ada beberapa tahapan gitu ya. Sadar diantaranya survei dan pengamatan, analisis, desain, analisis, lalu setelah analisis dilakukan desain dan selanjutnya rencana proyek gitu ya.
Nah ini, salah satu dokumentasi dari survei dan pengamatan. Memang survei dan pengamatan ini perlu dilakukan ketika kita, pengen tahu alam, ya kita harus observe gitu ya, dan kita harus berinteraksi juga dengan alam sekitar kita, seperti apa kondisi microclimate, seperti apa, lingkungan kita gitu ya, seperti apa curah hujan, seperti apa, kecepatan angin, kurang gitu ya. Nah, ini, tren data hasil observasi dari, di lahan kami gitu ya. Jadi kami ini melakukan observasi memang, sebagai data yang menunjang gitu ya, data yang menunjang kita dalam nantinya untuk melakukan suatu desain gitu ya. Saya hanya menampilkan beberapa contoh saja, dan kurang lebih memang kita perlu tahu kelembaban, kecepatan angin, suhu udara, kondisi tanah, pH tanah, kelembaban tanah, lalu paparan sinar matahari, flora dan fauna juga. Setelah kita tahu data ini, kita bisa menentukan, analisis gitu ya. Nah ini, cahaya matahari memang di lokasi kami karena lerengnya menghadap ke barat, sehingga cahaya matahari tidak langsung, mengenai, lahan kami gitu ya. Ada beberapa lokasi yang tertutup gitu ya. Kondisi tanah juga dapat dilihat pada gambar yang berwarna merah gitu ya. Jadi sangat kurang bahan organik di sini pada awalnya. Nah, setelah mendapatkan hasil observasi, kami di, sini melakukan analisis gitu ya. Ada beberapa analisis memang, seperti analisis sektor, di mana kita bisa tahu sektor-sektor apa yang ada di lokasi kita. Misalnya air itu akan tertampung di mana ketika hujan, terus misalnya di sana ada view sektor juga ketika melihat pemandangan danau, berarti itu menjadi view sektor yang nantinya akan membuat, kita dapat memutuskan. Misal kita akan membuat, misalnya suatu tempat untuk orang-orang yang nanti datang ke sini agar bisa melihat pemandangan yang bagus gitu ya. Dan sektor-sektor matahari muncul dari mana, angin berhembus dari mana, itu juga ada analisis sektornya gitu ya, di dalam permaculture. Lalu selanjutnya analisis skala permanen juga. Jadi, ini memutuskan kita juga untuk, apa namanya, waktu yang dibutuhkan untuk kita dalam mengerjakan suatu proyek, lalu upaya atau energi yang dibutuhkan juga, ini dibuat suatu grafik yang, apa namanya, misal dengan iklim itu merupakan yang paling permanen dan paling, susah upaya perubahannya gitu ya. Melihat pada saat ini memang, global warming ya, kita tidak istilahnya atau perubahan iklim yang tidak menentu gitu ya, sehingga saya mengkategorikan ini menjadi semakin sulit. Sedangkan tanah, saya mengkategorikan semakin mudah karena kita bisa membuat, bahan-bahan organik dari kompos ataupun kita membuat mol, itu sangat mudah gitu ya, sangat banyak, referensi ataupun kita bisa melakukan langsung di lahan gitu. Dan ini ada analisis elemen juga, misalnya kita ingin, apa namanya, memelihara ayam, kita perlu tahu juga, ayam itu seperti apa, ayam itu secara naluriah seperti apa, ayam itu fitrahnya seperti apa. Misalnya ayam selalu suka menggaruk, berarti kita dalam mendesain, ayam itu bisa dijadikan sebagai traktor gitu ya. Dan ini hanya salah satu contoh saja, nanti ketika ada elemen-elemen lainnya juga seperti di sini sudah ada kambing, sudah ada, kelinci gitu ya, dan ini kita juga perlu melakukan suatu analisis elemen gitu, agar nanti ketika, mendesain suatu, permaculture project ataupun suatu desain landscape yang berkelanjutan, yang terintegrasi satu sama lain, bisa saling, berkaitan gitu. Nah ini, tantangan gitu ya, tantangan-tantangan yang ada di, lokasi kami. Yang pertama adalah sumber air utama yang berasal dari air tanah dan terletak di lahan bawah, sehingga kebutuhan air utama di rumah paling atas dipompa dengan mesin dan kemungkinan air terbatas atau tidak banyak. Dan dari tantangan-tantangan ini memang kita, akhirnya juga menjadi masalah-masalah ini jadi solusi karena sesuai dengan prinsip permaculture, masalah adalah solusi. Misalnya sumber air yang,
agak terbatas sehingga kita menyediakan penyimpanan air yang besar seperti beberapa tong-tong air ataupun toren-toren air dengan integrasi dengan genteng rumah untuk menampung air hujan gitu ya. Lalu ayam tetangga berkeliaran di seluruh area kebun juga pada awal-awalnya memang ayam-ayam sering masuk ke area kami sehingga kebun yang baru ditanam, kita baru pindah tanam lalu dimakan ayam itu pun kadang menjadi tantangan dan sekarang itu sudah diatasi dengan pemagaran gitu ya. Dan selanjutnya kurangnya manpower atau tenaga kerja dan ini juga lumayan, menjadi tantangan primer karena kebetulan saat ini yang mengerjakan hanya 3 orang di lahan 4.000 meter persegi bersama istri saya dan juga ada 1 orang lagi yang ikut membantu. Terkadang ada juga volunteer namun tidak setiap saat gitu ya. Lalu ada rawan pencurian kambing juga, kita pernah kehilangan kambing juga, pada saat itu. Lalu akses masuk yang terbuka menyebabkan rawannya pencurian. Ya memang pada saat itu masih terbuka sehingga menjadi suatu tantangan gitu ya dan sekarang alhamdulillah sudah kita pagari semua lokasi dan juga termasuk gerbang juga. Lalu selanjutnya saat kemarau matahari seringkali sangat terik sehingga daun-daun terbakar. Nah, ini juga tantangan tantangan juga, tantangan primer sehingga kita nanti dalam desain, bisa menanam, pohon-pohonan yang berfungsi, untuk, sebagai peneduh, seperti itu. Lalu ada tantangan sekunder juga di antaranya kualitas tanah yang kurang subur, sumber keran air yang tidak banyak, warga yang masih sering buang sampah. Terus lokasi yang naik turun juga ini menjadi tantangan juga karena, menguras tenaga juga gitu ya, karena kita berada di lereng gitu ya, yang lahannya yang cukup miring gitu. Lalu lokasinya juga sekitar Sutet. Jadi, ini juga menjadi suatu tantangan juga sehingga kita mungkin perlu memasang, penangkal petir gitu ya. Dan selanjutnya setelah kita dapat tantangan, kita memetakan permasalahan-permasalahan yang ada, terus kita, melakukan observasi dan kita mendata juga elemen, ada namanya tabel paste, nanti itu akan dibahas di lebih detail di PDC sebetulnya dan ini hanya sebagai contoh saja, di lokasi kami memang kita melakukan random assembly atau rancangan acak sehingga kita bisa membuat, untuk membantu kita dalam nanti meletakkan elemen-elemen itu di peta gitu ya, di peta desain gitu. Dan ini, peta dasar, jadi memang setelah melakukan observe and interact tadi kita juga perlu, melakukan menggambar peta dasar atau lokasi bisa lewat foto udara ataupun kita menggambar sendiri dan ini salah satu contoh yang saya lakukan, mengukur kemiringan lahan juga, lalu ketinggian lahan, dan juga di sini ya memang sudah ada beberapa, lokasi yang existing seperti rumah dan beberapa pohon gitu ya. Nah ini, selanjutnya peta desain secara umum semua lokasi. Jadi setelah didesain memang, setelah tadi ada random assembly, rancangan acak itu, kita tuangkan ke dalam suatu peta desain gitu ya, sehingga elemen-elemen yang lainnya akan saling terhubung. Saya mengambil salah satu contoh saja, misalnya ayam di sebelah, misalnya ada ayam di sebelah, zona 3 di sini, sehingga ayam ini nantinya bisa menjadikan, terintegrasi gitu ya. Ayam ini bisa terintegrasi dengan zona 3 menjadi chicken traktor gitu ya. Dan ini, tentunya tadi dengan melihat kebutuhan ayam dan naluri ayam gitu ya, sehingga kita manfaatkan karena dia senang menggaruk di situ. Selain itu juga kambing kita kita sediakan area umbaran juga di sini, kandangnya di sini, lalu di pinggirnya area umbaran juga sehingga kambing tidak tidak kami simpan secara terus-menerus di dalam kandang gitu ya. Dia juga butuh udara segar, butuh makanan dari luar gitu ya, dari pohon-pohonan, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga di sini rencananya akan ada restoran tadi mengingat, view ya, ada
view sektor, sehingga di sini kalau mungkin orang-orang yang datang atau tamu-tamu yang datang bisa melihat, view pemandangan gitu ya dari sini, kurang lebih. Dan ini area zona zona 2 ya, ada di zona 2 atau food forest gitu ya. Memang, ada zona 1 juga, ini khusus untuk kebutuhan dapur, di sini, untuk santri dan juga ada 2 zona, satu sebetulnya di bagian atas dan bagian bawah ini diselilingi oleh zona 2 gitu. Di sini ada tanaman-tanaman, pohon juga seperti, pohon-pohon pepaya dan juga nanti pohon-pohon lainnya gitu ya, yang sudah existing sekarang ini ada beberapa kurang lebih ada 20 pohon pepaya di sini gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah tiap hari panen, bahkan kebanyakan kita sampai bagi-bagi ke masyarakat, sekitar. Nah ini, secara secara detailnya zona 1 kurang lebih desainnya seperti ini, ada apa, nursery house, lalu di sini ada memang bentuk-bentuk yang dibuat di dalam permaculture ini perlu menyesuaikan dengan pola-pola alam, sehingga tidak ada yang kotak-kotak saja, tapi juga mengikuti pola-pola alam yang mana dengan apa, dengan adanya, misal seperti keyhole garden ataupun ini, apa namanya, kami nyebutnya WiFi garden mungkin ya, sehingga apa, tidak lurus-lurus aja, tapi di situ menciptakan efek-efek tepian gitu ya, kayak gitu. Dan ini integrasi juga grey water treatment dari rumah ini ke apa namanya, grey water itu dari wastafel dan air air sisa dari wastafel dan juga dari mandi kita, nanti mandi santri ya, kita alirkan ke grey water treatment dan akhirnya dialirkan juga ke tanaman gitu ya. Dan ini toren-toren penampung air hujan dari rumah gitu ya. Alhamdulillah ketika musim hujan kita tidak pernah ngambil air dari, sumur, tapi kita memanen air hujan gitu ya. Nah, ini juga, desain secara detailnya gitu ya, dan memang ada beberapa zona, zona 2, 3, 4, dan 5, dan zona 4 dan zona 3 tadi sudah saya jelaskan, market garden, zona 2 juga, food forest, dan zona 4 dan 5 ini lebih ke tanaman pohon gitu ya. Zona 4 ini untuk tanaman kayu, pohon-pohon kayu di sini nanti, dan zona 5 ini khusus untuk, kita tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi wildlife area nanti rencananya akan di sini gitu ya, dan kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem ada di sini gitu ya. Di dan selain itu juga kita tentu perlu merencanakan juga, terkait dengan tanaman-tanaman apa saja yang akan ditanam gitu ya, memetakan companion plan gitu ya. Ini hanya contoh saja juga, yang pernah kami lakukan, setelah kemarin, PDC gitu ya, kami memetakan tanaman-tanaman gitu ya. Kami memetakan tanaman-tanaman, ini untuk, sesuai dengan companion plan yang ada gitu ya. Sehingga, kita bisa, apa namanya, mendapatkan hasil yang maksimal dari sini gitu ya, dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan tanaman-tanaman tertentu gitu ya. Dan ini juga, zona gitu ya, zonasi yang mana zona 0, zona 1, zona 2, zona 3, dan 4 hingga 5. Zona 0 ini merupakan pusat kegiatan santri nantinya, lalu zona 1 juga sebagai kebun dapur untuk memenuhi kebutuhan dapur, terintegrasi dengan ember tumpuk, lalu nursery house, produksi mall, dan grey water treatment gitu ya. Lalu zona 2 food forest rencananya akan diintegrasikan dengan bebek, kolam ikan, lebah, kambing, ayam gitu ya, serta ada restoran dan diintegrasikan juga dengan BSF, worm compost, dan compost bin. Lalu ada, zona 3 ini kebun produksi, food market, interaksi dengan chicken compost dan traktor, serta sistem CSA. Rencananya memang mungkin nanti dengan orang tua santri kita bisa melakukan sistem CSA ataupun dengan masyarakat sekitar. Lalu tanaman organ target batang itu di zona 4 dan pohon-pohon hutan di zona 5. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dokumentasinya. Ini zona 1 berada di paling atas gitu ya, ada aula, ada rumah 2, ini rumah untuk santri di sebelah sini, lalu ada aula, lalu ada masjid juga di sini. Dan ini rumah juga sudah ada penampungan grey water, tapi kami belum, menginstalasinya, tapi sudah ada tempatnya gitu ya, tinggal kami treatment di sini.
Dan juga ada aula, di sebelah aula juga rencananya ini akan dibuat wicking bed, tanaman-tanaman anggur nanti kita tanam di sini sehingga merambat gitu ya di sini. Dan kurang lebih ini juga di area sekitar rumah, kita juga membuat earthwork juga di sini. Jadi, kita membuat, apa namanya, undak-undakan gitu ya untuk ditanam tanaman yang untuk kebutuhan dapur juga sekitar sini. Lalu sekitar sini juga, lalu ini contoh penampungan air, dan ini juga rencananya, ini belum jadi, rencananya juga tempat cuci piring akan diintegrasikan dengan, worm compost gitu ya nanti di sini. Ini untuk, area masjid, ini juga ada kolam yang tadi rencananya akan diintegrasikan juga. Ini area grass open space. Nah, ini rencananya memang sesuai dengan prinsip-prinsip permaculture seperti grey water treatment, integrasi tempat cucian piring dengan worm farm, wicking bed di samping kiri dan kanan depan aula, terus pembuatan sengkedan atau swale gitu ya di beberapa lokasi di sekitar sini, lalu integrasi kolam dan unggas gitu ya, dan juga padi gitu ya, rencananya kita percobaan tapi kita belum mulai. Lalu ada, pemasangan solar panel untuk sumber listrik ini ke depannya. Kebetulan di aula tadi itu sinar matahari sangat masuk dengan bagus gitu ya untuk pemasangan solar panel. Dan ini area kitchen garden atau zona satu awal gitu ya. Ini pemasangan kitchen garden atau zona satu gitu ya. Yang di bawah ini sudah greenhouse dan ini lokasi kami, bedengan-bedengan gitu ya. Nah, ini juga rencananya akan integrasi grey water, lalu penggarap lahan kosong di sisi utara rumah untuk jadikan kitchen garden juga, pembuatan saung juga untuk istirahat, terus ada pembuatan papan penyimpanan alat kebun juga di greenhouse, pengoperasian BSF, terus earthwork juga, dan pengaplikasian drip irrigation gitu ya. Nah, ini, dokumentasi, zona 2 yang sebelum digarap gitu ya. Ada beberapa yang masih sama dan ada beberapa yang sudah kami lakukan juga. Ini juga untuk food forest dan restoran sekitar sini. Nah, ini untuk zona 3, ini kami belum belum earthwork juga, masih seperti ini. Hanya ada beberapa sedikit yang dipakai untuk, kandang bebek, itu sudah alhamdulillah sudah jadi. Dan ini rencana ke depan untuk zona 3 sebagai kria lahan, pembuatan market garden, pembuatan fence area market garden, dan umbara chicken traktor dalam rangka pemanfaatan sumber daya hayati gitu ya. Dan pemasangan sistem irigasi dengan drip irrigation system gitu ya, untuk menyimpan energi, integrasi antara zona 3 dengan ayam dan bebek gitu ya, menggunakan prinsip integrate rather than segregate gitu. Dan ini lahan kosong, untuk zona 4 dan 5 rencananya memang akan, tanaman-tanaman kayu dan tanaman pohon hutan gitu ya, untuk memaksimalkan prinsip keanekaragaman dan suksesi gitu ya, serta stabilitas sistem. Dan ini rencana rencana kegiatan ke depan kami, Darul Hanif, ada beberapa rencana memang Darul Hanif Tamyiz Camp, Pesantren Tahfiz Darul Hanif, edukasi via media sosial Kebun Hanif sudah dijalankan sampai saat ini di Instagram. Lalu ada Inner Healing Camp rencananya dengan pengenalan gaya hidup sunatullah melalui permaculture. Lalu ada juga workshop untuk masyarakat sekitar, workshop untuk umum, dan volunteering Kebun Hanif. Dan ini priority scale kami, memang ada beberapa yang sudah selesai dan ada juga yang belum dilaksanakan gitu ya. Dan ini menjadi wishlist kami untuk kedepannya dalam melaksanakan permaculture gitu ya. Dan ini contoh rencana desain dan akhirnya setelah kita merencanakan tadi, mendesain, observasi, semua dikumpulkan ke dalam suatu rencana desain permaculture atau master plan gitu ya. Pada saat PDC kemarin kebetulan saya diasistensi oleh, Kang Luki juga gitu ya, sebagai partner in crime atau apa namanya,
partner gitu ya dalam mendesain gitu. Jadi ini contohnya ketika semuanya sudah menjadi suatu data ataupun hasil desain, observasi, terus rencana desain skematik, jadilah sebuah Dokumennya ini ya. master plan gitu. Ya. Dan ini kebetulan sekalian promosi mungkin ya, insya Allah nanti tanggal 15 Agustus akan ada program tahfiz Darul Hanif gitu ya, yang memang diintegrasikan dengan gaya hidup permaculture rencananya di sini gitu. Jadi santri juga akan ada kuliah permaculture, akan belajar berkebun juga, lalu selain itu diintegrasikan di dalam program tahfiz kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum saya mengakhiri, ada suatu video yang ingin saya tampilkan. Boleh, Mas Chandra? Silakan, silakan, Kang. Oke. Oke, saya akan menampilkan video. Nah, ini videonya. Saat kami membuat bedengan gitu ya. Ini masih di zona 1, kitchen garden. Nah, ini melakukan artwork menggunakan A-frame, jadi sesuai dengan kontur gitu di sini. Mama dari videonya harusnya ada suara nggak, Mas? Enggak, harusnya ada lagu, Oh, Mas. oke, nggak apa-apa ya sudah. Iya. Tapi ini kurang lebih pengalaman kita atau perjalanan kita sampai saat ini. Jadi sudah banyak hasil panen yang kita dapatkan gitu ya, dan kita juga makan dari sana, lebih mengurangi kita untuk berbelanja keluar gitu. Integrasi juga dengan cacing, sampah-sampah organik. Ini proses desain saya. Ini desain skematik, ada kandang ayam. Wow, itu ada namanya nggak, Mas? Ada namanya, saya lupa namanya, Sweetie. Oh. Istri saya Hati-hati ngasih kalau udah nama. ada namanya, hati-hati kalau udah ada namanya, nggak akan bisa dimakan itu. Itu panggungnya ya, Mas ya, yang mau jadi resto ya? Ini di paling atas. Oh, yang Kalau paling resto, atas malahan. ya kalau resto belum jadi, Mas Oh, Chandra. baik. Oh, itu pemandangannya. Oke. Iya. Ini ada kegiatan-kegiatan kita selama ini. Kemarin kita juga ngisi ada santri tani gitu, program santri tani di sini, belajar permaculture juga. Dari sekitar ini, Mas, atau dari mana-mana ini? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu presentasi saya. Mungkin ada satu pesan dari saya terkait dengan desain. Jadi ini juga dari RMP ya, lebih baik merenung 1 tahun daripada membuat kerusakan 100 tahun. Jadi memang kita perlu melakukan satu observasi atau pengamatan selama 1 tahun, baiknya itu selama 1 tahun untuk kita bisa merencanakan sebaik mungkin gitu ya, karena di 1 tahun itu kita bisa melewati semua musim gitu ya, dan di setiap musim itu punya karakter-karakter yang berbeda, sehingga kita bisa mendesain satu desain yang lestari, berkelanjutan, dan harmoni dengan alam. Mungkin terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada banyak pertanyaan ini, Mas. Ya, Waduh. ini keren sekali ya ini ya. Waduh. Karena sudah pasti ini kan belajar vertikal dan horizontal di dalam tempat yang sama ya. Bukan, dan sesuai prinsipnya integrate rather than segregate. Tadi mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu nih. Ini kebunnya Mbak Legis dan Mas Afif ini menerima kunjungan reguler atau tidak gitu. Terus kemudian adalah apakah di kebunnya Mbak Legis dan Mas Afif di pondok pesantren nanti atau sekarang itu sudah ada kegiatan untuk magang dalam artian praktek sekaligus belajar tentang mengelola kebunnya. Siap. Ya. Gimana Mas Afif? Tempat Mas Afif gimana? Oh ya, kalau di tempat saya tentu boleh mau datang ke sini bisa tinggal langsung datang aja atau mungkin bisa kontak kita di Instagram @kebun_hanif ataupun bisa langsung kontak saya karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada juga beberapa orang ataupun sering kedatangan juga, dan kami di sini juga bukan cuman apa ya istilahnya, kita juga sangat menerima masukan gitu ya dari semua teman-teman, dari semua apa namanya, teman-teman ARMP gitu ya untuk karena ini kita kalau nggak bareng-bareng gitu ya untuk untuk melakukan menuju permaculture ini, kita mungkin nggak bisa semudah itu gitu ya, dan lewat kita bisa bareng-bareng sharing atau saling berkunjung ke lokasinya masing-masing, mungkin itu menjadi satu apa ya istilahnya, jadi akan memudahkan kita lah untuk mencapai tadi permaculture itu. Iya. Ya. Jadi memang kita sama-sama belajar dan sama-sama memahami bahwa mengapa judul seminar rakyat juga saat ini juga mengambil judul perjalanan menuju permaculture gitu kan, karena permaculture bukan saat sudah membuat bedengan-bedengan, sudah membuat kebun yang antik-antik gitu kan, yang unik terus kemudian selesai kan, ternyata kan kita sudah belajar bahwa itu bukan tujuan akhir gitu. Jadi memang permaculture adalah sebuah perjalanan dan mungkin kita tidak bisa membayangkan kapan akan tiba di sana. Jadi karena ini mau perjalanan yang jauh dan ada kutipan bahwa ya kalau mau berjalan cepat ya berjalan sendiri, tapi kalau mau berjalan jauh berjalanlah bersama-sama. Nah, maka memang salah satu tujuan dari kita memberikan waktu kepada Mbak Legis, Mas Afif dan teman-teman di sana di kebun masing-masing untuk berbagi bercerita saat ini, juga turut mengundang. Nah, ini ini saya mengatasnamakan Mbak Legis sama Mas Afif ini jadinya mengundang teman-teman yang mendengarkan seminar rakyat saat ini, jika hendak terlibat untuk bersama-sama berjalan menuju permaculture, tentunya itu adalah sebuah undangan bagi teman-teman semuanya. Oke, Mas Afif, tadi sudah tengok-tengok ya di ruang chat. Sudah ada pilihan mau merespon yang mana atau mau saya pilihkan? Oke, mungkin tadi ada yang nanya tentang magang ya Mas Riwi itu.
Bisa kalau mau magang di sini bisa tinggal kontak aja. Nanti kita juga kebetulan di sini juga sekarang lagi ada yang jadi volunteer. Kemarin dari Jember datang ke sini buat bantu kita gitu. Jadi kalau memang ada yang mau support kita di sini, mau tenaga ataupun yang lainnya gitu ya, sangat 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 Persilahkan ya. diperbolehkan gitu, sangat Ya. diterima ya. Terus apalagi di sini tuh tadi dari Kang Luki mungkin ya terkait dengan ayam ya, ayam tetangga yang masuk. Ya jadi saya sedikit cerita memang itu jadi tantangan saya dan istri saya di sini di tempat kami karena ayam-ayam tetangga itu dilepas juga gitu ya, dibiarkan keluar dan mainnya jauh-jauh termasuk ke lahan kami, akhirnya merusak ketika kami nanam, baru juga penyemaian dan juga pindah tanam di situ, udah habis sama ayam gitu ya. Dan untuk menanggulangi itu, kami memagari area-area tertentu yang khusus untuk misalnya tanaman-tanaman sayuran, kami melakukan pemagaran di situ agar ayam juga tidak masuk. Selain itu juga ada beberapa zona yang kami pagari juga dan ada juga zona yang biarkan ayam itu ayam tetangga itu biarkan di sana juga nggak masalah gitu. Cuman memang kita perlu melakukan zonasi untuk melakukan pemagaran itu. Contohnya tadi di kitchen garden karena mungkin banyaknya sayuran juga di sana, kita juga melakukan pemagaran di situ. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan Oke, Kang ayam Luki, ya. ayam. Ada Terus pertanyaan nih, dari Mbak Ratna. oh ya, Mengapa Mas Afif menyebutnya menanam secara random? Padahal dari penjelasannya, Mbak Ratna menangkap bahwa semuanya direncanakan dengan teliti. oh iya, mungkin maksud saya menanam secara random itu di situ ada berbagai macam tanaman gitu ya. Jadi kan terkesan sekarang itu kalau pertanian konvensional itu harus rapih gitu ya, harus satu tanaman gitu ya, monoculture. Tapi di sini kita memetakan tentunya ada ada guide-nya ya, companion planting guide gitu, yang mungkin kelihatannya orang-orang melihat itu menjadi random padahal itu ada aturannya gitu ya. Mungkin saya tadi maksudnya ke arah sana gitu. Oh, oke. Masalah varietasnya ya. Ya, gitu. Ya, jadi bukan tiba-tiba ada benih apa tanam, mau apa Iya, tanam gitu kan. Tapi ada iya, perencanaannya tetap ya. betul. Oke, terus dari Mbak Pras, Mas Afif. Apakah sudah menggunakan black water untuk dimanfaatkan sebagai digester biogas? Oh ya. Kebetulan untuk saat ini belum, untuk saat ini masih manual gitu ya, masih melalui septic tank gitu ya. Dan untuk rencana ke depannya memang akan ada gitu ya. Cuman saya belum belajar juga, kami juga belum belajar tentang itu, belum memperdalam gitu ya. Tapi memang direncana ke depannya sampai sana juga gitu. Kayak gitu. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi saya minta dijawab Mas Afif dan Mbak Legis. Ini terkaitan pemilihan bibit gitu. Bibit tanamannya harus khusus atau bagaimana ini tentang bibit tanaman? Mas Afif dulu silakan. Oke. Mengenai bibit atau benih tanaman itu memang baiknya yang bukan hibrida sih, gitu ya. Jadi kita bisa memanen lagi benihnya, kita simpan benihnya dan kita tanam lagi. Jadi di situ siklus regeneratif itu sebenarnya di situ. Sedangkan kalau benih hibrida mungkin dia hanya sekali panen atau hanya hasil-hasil selanjutnya tidak sama gitu ya. Walaupun memang pada benih yang organik juga mungkin terjadi penurunan kualitas, tapi setidaknya benih-benih yang diusahakan gitu ya, benih-benih yang yang punya kualitas yang bagus, yang yang tahan dan kita bisa melaksanakan proses regeneratif tadi mulai dari menanam, terus berbuah, lalu dibenihkan lagi gitu ya. Jadi kita juga bisa mengurangi
modal menanam benih. Selain itu juga dalam pembibitan, misalnya kita nanam sawi ataupun kangkung, kita kan tidak usah dicabut sampai akar-akarnya, tapi kita potong aja gitu ya, dan nanti tumbuh lagi gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu sih mengenai. Oke, sebelum dijawab oleh Mbak Legis atas pertanyaan tadi, ini ada pertanyaan yang masuk dan saya undang untuk disampaikan secara lisan dari semoga saya tidak salah menyebut, Mas Ilham, ASS Nestle Indonesia, menanyakan di situ, mungkin bisa diartikulasikan secara lisan nanti pertanyaannya dengan membuka mikrofonnya, dan saya undang juga teman-teman, Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan, jika ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand supaya setelah ini kita bisa masuk ke sesi tanya jawab secara lisan. Baik, tadi saya undang, saya lupa namanya tadi, Mas Ilham. Boleh disampaikan secara dan dijelaskan mungkin maksud pertanyaannya? Atau mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan secara lisan? Ya, Mas Ilham sudah buka mikrofon sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari para penyelenggara. Kang Apip, Damang, Kang? Alhamdulillah. Oke, Teman siap. kuliah. Ya, alhamdulillah mendapatkan informasi ini dari grup di WhatsApp juga. Begini Kang, mungkin akan saya ceritakan secara sederhana. Jadi di wilayah saya, kebetulan kami ada di Lampung, di Tanggamus, banyak sekali petani kopi dan menurut saya desain ataupun hal seperti ini perlu disampaikan kepada para petani terkhususnya karena akan ke living income ataupun pemasukan kepada para petani itu sendiri. Sebelum pandemi ini kualitas pendapatan petani tidak mendapatkan yang lebih baik. Ditambah dengan pandemi seperti ini pun harga dari komoditas kopi menjadi sangat-sangat kurang memuaskan bagi petani. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah hal seperti ini dengan cara permakultur seperti ini bisa diterapkan di dalam kebun petani yang sudah menanam tanaman dalam bentuk monokultur ataupun sebenarnya integrated farming systemnya sudah berjalan, cuma belum begitu sistematis seperti yang disampaikan oleh Mbak Legis ataupun Kang Afif seperti itu. Apakah bisa diintegrasikan ke sana dengan tujuan untuk living income kepada petani, dan jika petani itu banyak dan hampir beberapa orang di sini ataupun bahkan sampai semua petani bisa melakukan hal yang sama, kan akan menambah dari pendapatannya karena punya berbagai macam komoditas seperti itu, Kang. Dan apakah komoditas di permakultur yang bisa diadopsi permakultur itu terbatas beberapa komoditas saja seperti itu? Oke. Itu mungkin, Kang. Baik, mungkin sebelum dijawab oleh beliau berdua, mungkin saya harus jelaskan kepada Mas Ilham dan teman-teman yang lain. Di sini kita hadir, kami bertiga mungkin di sini bukan sebagai menempatkan diri sebagai pakar, bukan. Jadi kami akan mencoba menjawab berdasarkan apa yang menurut kami tahu. Kami itu maksud saya Mas Afif sama Mbak Legis nanti yang jawab sih. Saya hanya mengantarkan saja. Silakan Mas Afif. Oke, jadi terkait dengan ini ya, dengan apakah bisa diterapkan permaculture? Ya tentu saja bisa menurut saya. Apalagi terkait dengan di sana sudah tanamannya tanaman monokultur berkaitan juga dengan living income. Di permaculture itu kan ada yang namanya zonasi. Kalau menurut pandangan saya di situ ada yang namanya zonasi. Jadi zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 dan seterusnya gitu ya. Dan ketika kita secara permaculture mungkin petani juga kan ketika misal tanaman kopi itu kan bisa dijadikan sebagai di food forest misalnya atau diintegrasikan dengan tanaman-tanaman lainnya misalnya. Dan itu juga tentu saja akan menambah income kalau menurut saya karena ketika kita misalnya harga kopi yang
tidak baik bisa ditunjang dengan tanaman yang lain. Selain itu juga ada zonasi di mana zona 1 misalnya kitchen garden dan sebagainya, sehingga petani juga tidak perlu misalnya nanti masyarakat tidak perlu mengurangi untuk belanja makanan gitu ya. Misalnya kita bisa dapatkan hasil makanan itu dari kebun yang dekat rumah gitu ya di situ. Ditambah lagi income-nya didapat dari dari zonasi yang lain, misalnya seperti selain tanaman kopi diintegrasikan juga misal dengan tanaman kayu, kan kopi itu butuh naungan juga, itu bisa juga kan. Dan itu juga dapat menambah income juga mungkin ke depannya kayak gitu. Dan kalau terkait dengan tanaman terbatas pada jenis tanaman sih tidak. Jadi permaculture itu memang juga harmony with nature gitu ya. Jadi tanaman apa aja yang ada di alam sih bisa nggak ada batasan dalam permaculture selama kita bisa menyesuaikan dengan lokasi, dengan microclimate, dengan rencana kita yang desain kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kang Ilham. Baik, terima kasih Mas Afif. Ya, giliran panelis berikutnya, Mbak Legis. Pendapat aja, silakan Mbak. Permaculture itu, ya kalau permaculture dari monoculture mau berubah ke permaculture, sebenarnya teman-teman kita ada beberapa yang di kelas PDC itu sudah melakukan ya, Mas Chandra, dan banyak juga yang udah dari kasus by kasus itu memang jadi lebih panenannya jadi beragam karena jadi banyak masanya, misalkan masa ini buat panen apa, terus habis itu bulan depan panen apa, jadinya akan ada selalu yang dipanen. Kalau misalkan untuk monoculture kan ada masa-masanya dia, misalkan saat ini panennya apa, terus nanti tunggu berapa bulan lagi sampai dia harus panen berikutnya. Dengan menerapkan si permaculture ini kan jadinya keberagaman hayatinya sangat tinggi, jadi bisa didesain untuk bisa panen sepanjang waktu sebenarnya gitu. Jadinya untuk tanamannya itu memang bisa beragam dan tidak terbatas oleh tanaman apa saja itu. Oke. Sepertinya sudah begitu. Ya, sudah cukup menjawab ya ke pertanyaan Mas Ilham tadi. Ya. Baik. Mas, gimana? mau satu lagi boleh nggak Mas? Boleh, silakan. Oke. Ini Mas, tadi kan dari Mbak Legi maupun Mas Afif pun kan, Kang Afif pun kan mengintegrasikan ada barrier untuk menghilangkan hama atau tadi bahkan Mbak Legi sampai membuatkan statement bahwa kita sudah menyediakan satu tempat khusus untuk hama itu bisa menikmati gitu kan, bisa menikmati area kita gitu, area bercocok tanam kita. Nah, untuk meyakinkan dari Mas Afif ataupun Mbak Legi sendiri bahwa hama itu tidak selalu mengganggu dan bahkan hama itu ataupun gulma dan sebagainya itu bisa memberikan manfaat bagi kita dalam bercocok tanam. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin dapatkan juga, sehingga saya bisa memberikan pemahaman ini kepada para petani, karena tadi untuk mengurangi para petani untuk melakukan penanaman ataupun bercocok tanam yang konvensional menggunakan bahan-bahan kimia beracun dan sebagainya macamnya. Nah, ini yang ingin saya dapatkan juga. Seperti itu Kang, Mas dan Mbak. Mbak Legis mau menjawab? Oh, ya, itu kalau di permaculture kan memang jadinya tanaman refugia itu fungsinya memang buat bukan hama sih, hama ya. Karena di permaculture itu kan kita semua bersahabat, semua berbadan, ada fair sale. Emang untuk jadinya ada bagian-bagian yang memang kita berikan ke makhluk-makhluk teman kita itu. Untuk itu makanya kita menyediakan tanaman-tanaman refugia yang nantinya menjadi tempat makannya mereka tadi. Terus dengan itu sih sebenarnya karena sudah menyebar di kebun itu akan dialihkan ke sana mereka, terus kayak pemahaman bahwa gulma itu merusak. Jadi sebenarnya kan gulma itu akar-akarnya itu kan mengandung mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah tuh ya, Mas ya. Jadinya sebenarnya si gulma ini bermanfaat buat tanah kita.
hanya saja mindset yang ada di masyarakat sekarang atau petani-petani pada umumnya bahwa gulma itu merusak gitu. Nah, padahal sebenarnya dalam akar mereka itu dia menyimpan mikroorganisme yang sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan tanah. Seperti itu sih Mas. Jadinya perubahan mindset sih yang paling penting kalau menurut saya untuk petani-petani yang sudah menerapkan monoculture atau sudah biasa bercocok tanam. Perubahan mindset yang paling pertama bahwa tanaman itu ada fungsinya masing-masing, putus-putus di Mbak Legis. Harus saling berbagi. Oke. Ya. Perubahan mindset sih Mas Chandra yang paling penting menurut saya. Saya rasa jawaban Mas Afif sama atau ada jawaban lain? Perubahan mindset terlebih awal itu yang menjadi awal. Iya, betul. Perubahan mindset. Karena sejatinya kan kita hidup di bumi ini sama-sama makhluk hidup, sama-sama butuh makan, ya kenapa kita nggak berbagi juga sama mereka, dan suatu saat juga kita bakal ketika memang sudah mendesain itu, mereka dapat makan, kita dapat makan, untungnya dua-duanya gitu, daripada kita merusak salah satu ekosistem, misalnya hama kan, ketika kita merusak atau kita membunuh hama pakai sida itu kan akhirnya ada satu ekosistem yang tidak seimbang, sehingga wajar ketika misalnya muncul satu serangga yang invasif gitu ya. Karena memang di ekosistem siklusnya seperti itu, sedangkan kita saat ini dirusak oleh sida-sida itu, sehingga wajar ketika misal banyak yang gagal panen lah atau sebagainya gitu. Jadi sudah ada siklusnya. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaan terakhir yang muncul tentang bagaimana cara mengarahkan hama-hama. Ini kalau saya itu agak sekarang itu agak geli-geli kalau menyebut hama gitu, karena sepertinya mereka itu kan teman gitu kan bagi kita kan. Jadi kalau menyebut hama itu sepertinya kok harus dibunuh lah kayak gitu. Oke. Saya persingkat karena kita akan usai, kita akan sudahi. Jadi pertanyaan dari Mas Ilham tadi, mulainya dari mana kok bisa begitu gitu ya, karena ada mindset yang berubah. Itulah mengapa di dalam PDC ini sekaligus ada selingan iklan. Kelas PDC akan segera dimulai nanti di Agustus. Silakan pantau di kanal medsos kami ataupun di link PDC. Itu 90 hari, dan memang selama 90 hari ini menjadi momen untuk itu tadi Mas Ilham mengalami perubahan mindset gitu. Karena apalah gunanya kita memahami teknis, apalah gunanya kita memiliki metode, memiliki teknologi begitu banyak rupa, tapi kalau ternyata mindset kita masih belum selaras lah dengan apa yang harusnya terjadi harmonisasi, tapi malah menjadi dominasi. Nah, yang kita harapkan itu adalah harmonisasi, bukan dominasi, seperti itu. Ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab satu-satu ke Mas Afif 1 dan Mbak Legis 1, terus kemudian kita akan sudahi. Tentang ke Mbak Legis, tentang hasil panenan itu dipasarkan kemana. Terus dari Mbak Tanti ke Mas Afif itu tentang ide dan motivasi tentang mewujudkan pesantren ini, atau pesantrennya atau kebunnya ini. Nanti silakan nanti Mas Afif jelaskan sendiri. Dari Mbak Legis dulu Mbak, tentang panenannya tadi kan dibilang sudah mulai menjual, itu mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana mulai terjadi kegiatan menjual panenan tadi. Untuk sekarang sih panenannya kita masih memang belum kita jual sih Mas Chandra, masih karena bentuknya baru kita konsumsi buat masyarakat sekitar sana, kita bagi-bagikan. Terus karena prosesnya sekarang masih tahap observasi, kalau menurut saya
masih saya katakan itu masih observasi lahan dan gitu. Oke. jadinya belum kita betul-betul ini olah untuk dijual belikan. Makanya Oke. ikut kelas kotakan juga, Mas. Oke, untuk mengawali ya. Jadi bisa pengolahannya akan seperti apa masih ke depannya nanti masih dipikirkan. Gitu. Oke. Mas Hafif, pertanyaan tadi Mas. Oh ya, terkait dengan ide dan motivasi ya, mungkin saya sedikit cerita saja. Kebetulan sebetulnya kan pesantren ini milik keluarga ya. Jadi kebetulan mertua saya pada saat itu mendirikan pesantren gitu ya, akan mendirikan pesantren dan memang punya visi juga untuk sesuai Sunatullah, dan kebetulan pada saat itu saya juga belajar permaculture. Terus istri saya juga pada saat itu magang di Australia selama 3 bulan di permaculture juga. Dan kenapa tadi kan berkaitan dengan Sunatullah, pola-pola alam gitu ya. Jadi kenapa kita nggak integrasikan aja Sunatullah ini lewat permaculture gitu ya. Dan pada akhirnya kebetulan di keluarga juga mendukung dan kita punya visi yang sama-sama dan akhirnya mendirikan pesantren ini gitu ya, atau konsepnya gitu ya, konsepnya akhirnya dibentuk seperti itu gitu ya. Jadi di sini tempat untuk belajar hidup berkelanjutan, untuk belajar sesuai Sunatullah, untuk bisa untuk orang-orang yang ingin belajar tentu tidak terbatas pada misalnya orang-orang lain, juga siapapun juga bisa belajar di sini gitu ya, untuk belajar berkebun. Selain itu untuk yang mau belajar untuk agamanya, dari segi agamanya bisa juga gitu ya. Jadi di situ pada intinya memang motivasinya berawal dari suatu keinginan untuk tadi ya, visinya itu kan mempersiapkan akhir zaman, walaupun itu masih jauh gitu ya dan kita tidak tahu, tapi lewat ini setidaknya kita bisa mempersiapkan dan kita bisa kita bisa berproses lah menuju permaculture atau Sunatullah gitu. Ya, sebuah perjalanan ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Hafif, terima kasih Mbak Legis sudah mau berbagi, bercerita tentang ya bisa dibilang sebagian besar dari kehidupan. Ini kehidupan pribadi kan sebenarnya diceritakan ini kan. Itu semoga ini bisa menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kita semua, karena memang mungkin bisa dibilang apa yang dikerjakan oleh Mas Hafif atau Mbak Legis ini di luar mainstream, gitu kan. Tidak seperti kebanyakan orang, gitu kan. Tapi kok ya ada saja yang melakukannya, gitu kan. Nah, makanya kalau ada yang menyebut, kalau Pak teman kita Pak Trioni menyebutnya orang gila ini seperti ini. Orang random katanya. Orang random. Orang random nggak jelas ini pada mau ngapain gitu kan. Ya, saya yakin itu tukang-tukang yang di mitra-mitra kebunnya Mbak Legis itu pada awalnya kan juga bilang, ngapain sih ini, aneh-aneh. Tiap minggu ada percobaan. Tapi ternyata memang ada hasil, gitu kan? Ada hasil yang bisa kita lihat wujud nyata dari apa yang kita yakini, karena awalnya dari perubahan mindset. Perubahan mindset itu kan nggak kelihatan kan ya. Tapi ternyata dari apa yang berubah di situ itu mewujud nyatakan atau memanifestasikan sesuatu yang nyata di kebun kita. Oke, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, hadirin dari seminar rakyat, ini yang pertama dari kelas PDC ARMP yang berlangsung Februari lalu. Kita masih akan ada mendengar cerita-cerita yang lain dari kebun yang lain dan dari daerah yang lain tentang bagaimana proses perjalanan yang sedang ditempuhnya masing-masing. Ini saya lihat di sini, ini ada Mbak Abdi yang sudah standby nih kayaknya. Mau minggu depan Mbak Abdi? Masuk jadwal ya Mbak Abdi ya?
Ya, ada selanjutnya. Mbak Wati, terus Kang Luki juga, terus ada siapa lagi tadi? Nanti bisa dipersiapkan. Mbak Ratna, Mas Hamdan, itu sudah bersiap-siap juga itu nanti untuk bercerita kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, antusiasmenya untuk mengikuti sesi berbagi seminar rakyat RMP perjalanan menuju permaculture pada siang hari ini. Kita akan sudahi cukup sekian, dan nanti ada rekaman yang lebih rapi nanti kita akan tayangkan melalui YouTube. Baik, saya tutup pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya, dan tentunya tetap jaga kesehatan masing-masing dan saling menjaga dengan yang lainnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mas Habib, Mas Leki, terima kasih. Selamat siang. Mbak Legis. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.